sisi lain pengalamanku sebagai pengobat alternatif. Kisah ini penuh misteri dan hikmah. Inilah ceritanya. Hari ini Ajeng mau cerita sesuai janji Ajeng ya di part sebelumnya. Ajeng janjikan mau nyeritain tentang gadis menikah selalu bermimpi dengan cowok tampan, tapi kemudian mengajak berhubungan. Setelah berhubungan akhirnya jadi buaya, tapi dia nggak peduli. Ini beneran loh, buaya. Begini ceritanya. Maaf, ini dia adalah seorang pasien saya ini. Dia seorang wanita pekerja. Dia itu kerja malam di Surabaya. Surabaya. Suatu saat dia menempati sebuah kosan. Kosannya lumayan. Kali tidur di situ, dia bermimpi ketemu. Sejak mimpi itu, si perempuan ini gambarnya itu LC. Saya sebenarnya paham apa sih Indonesia. Dan dia bercerita ini, saya cerita LC itu katanya, John, kerjaku tuh nemenin om minum. Kenalan, iya. Dan sejak saya bermimpi di kosan itu, saya itu setiap ada teman kerja malam kan katanya sih rentan persaingan. Maksudnya gimana? Jadi ya rentan aja antara itu dan ini, saling iri antara satu dengan yang lainnya. Biasalah, sesama pengen yang lebih cantik, kepengen yang disebut paling laku dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nyelakain aku atau gangguin aku, pasti nanti dia sakit. Itu yang saya heran. Tapi saya nggak punya ilmu, nggak punya apa gitu. Ya itu yang saya pelajari. Terus saya selalu bermimpi sampai berhubungan badan dengan buaya itu. Terus tapi kalau ada laki-laki yang mau serius menemani saya di tempat perjalanan pekerjaan saya sebagai seorang pensiun, adalah laki-laki yang entah mau menjadi cinta atau kasihan atau apa saya nggak tahu aja. Intinya dia pengen sama saya. Terus iya, wah pokoknya dia janjiin dia kalau kamu mau nikah sama saya beli ke rumah, saya beli ke mobil, saya cukup bisa melakukan. Senang hati saya aja. Wah ini mungkin doa saya. Terus terang aja saya kan menjadi pekerja seperti itu juga bukan nyaman amat ya, sebenarnya pada terpaksa. Terus kemudian itu cerita singkatnya. Terus ya si saat aku seneng katanya ya, aku udah seneng banget aja. Saya bakal gimana sih, saya bakal jadi istri orang ya, walaupun tanda kutip nih pastinya istri simpanan sih. Tapi setidaknya kan aku nggak harus melayani atau melayani laki-laki di belakang belum dan lain sebagainya. Setidaknya aku hanya fokus lah di diri sendiri. Aku sudah mulai berpikir untuk menerima. Tapi tiba-tiba saya mimpi buaya itu ngamuk. Laki-laki buaya itu pokoknya tak rekam laki-laki. Saya pikir jangan-jangan laki-laki itu nanti jadi apa? Diceritakan. Akhirnya ya karena aku mencari laki-laki. Dan memang sejak saya mimpi ketemu buaya itu di kosannya, terus terang aja nih, saya kan nggak pernah pakai susu, nggak pernah minum.
lain. Tapi yang minat semua orang lain itu pilih-pilih dan semua. Dia mau ada yang serius sama ada lagi di sini kalau anak itu lebih terkenal. Jadi sampai sekarang aku masih sendiri bicara gimana dong ya solusinya. Aku bilang kamu kan itu bawaan kamu dari supaya kau bilang pas dengan situ syukur aja mbak ini malah kamu berhenti dari itu. Aku pengen kalau dari radio Jogja dulu kamu terus Jogja. Terus akhirnya kita kasih tahu suatu saat kalau saya kasih jadi kamu kalau di mata laki-laki jangan salah, kalau di mata perempuan sesama kamu jangan nenek ya terus aku sudah bilang ih kenapa kamu sekarang jadi jatuhan padahal aku bakal aku idola bingung saya sampai akhirnya ya aku operasi hidung operasi ini biasa kan dengan nama kecantikan gitu jauh kata dia. Tapi apa benar kata dia kan lebih berkata aku pengen hidup tenang nggak tinggal di bulan. Terus juga dia gelisah dengan sebutan orang yang berbeda-beda. Kalau orang awam yang lain kan dia kerja. Kenapa kamu itu buat pekerjaan apa? Aku hidup sebenarnya aku tuh kenapa sih jangan lalu dia doa ya saya terus kita praktek ternyata tahu nggak ya jadi si buaya itu jatuh cinta itu siluman jatuh cinta dengan perempuan memang dibantunya mendapatkan rezeki pekerjaan dia itu ya pokoknya dibikin laris sekali bahkan malah seneng tapi dia itu jadi cinta sini. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang serius bakal diterkam dengar lah kalau begitu kamu bakal terus seumur hidup kata itulah yang saya ngobrol macam di mana saya ini ya aja saranin sih ya namanya nyaranin yang baiklah kamu ganti bayar kamu tuh jangan gawe yang macam itu lagi ya gimana aja kalau aku berhenti katanya mau makan apa kalau aku dapat ini saya kasih dia adalah tulang punggung dari keluarga dia masih makan malam-malam beli rumah asal kontrak terus kan juga untuk adiknya ada tulang punggung ya itu dan juga adiknya jangan juga dimasuk menurut ceritanya jadi mungkin dia belum respon terus udah lanjut itu dia berhenti. Terus yang kedua ya saya kasih doa kamu mandi kataku agar kamu dijauhkan dari ini sekali mandi dia masih tuh apa namanya mimpi ya. Tapi akhirnya jadi nggak laku dia di sana setelah diobatin dan nggak pernah lagi tuh mimpi itu berarti jadi kurang laku akhirnya dia balik lagi. Jadi jangan kalau laki yang lain lihat dia kayak nenek gitu. Jadi sebenarnya menarik sekali. Terutama di tempat kerja dia kayak idola. Tapi kalau di rumah di pergaulan dia orang itu tuh kayak lebih tua. Kira-kira penyebabnya gara-gara apa nih? Ya jadi energi yang berbalik. Jadi kan energinya udah disedot dari tempat kerja. Energi yang sebenarnya. Terus tanpa disadari itu tersedot. Jadi orang yang kita lihat dengan mata awam, dia kurus, kering, lebih tua gitu. Dan itu nyata. Memang kalau di seperti itu ada yang dikorbankan. Jadi kecantikannya itu sudah disedot lebih gimana ya? Disedot duluan, dihabiskan di tampil. Kalau aja ngelihat dia kayak gitu juga. Iya, aku juga ngeliat begitu. Kamu, iya sih kamu. Ujung masih coba, kamu jangan sih ya.
Jangan aja, iya kamu dia sedih. Ya udah coba tuh aku obatin. Bagaimana kalau ternyata seumur hidup aku kecantikan diganti oleh apa, ternyata dibantu itu ada pengorbanannya, kecantikan dia di dunia nyata disedotnya. Artinya apa? Setiap kan ada ribut, ya kan? Jangan terbuai apapun, walaupun dia tidak perjanjian, tapi kan dia senang, menyenangi. Artinya secara langsung dia agree, bongkol, berapa sih namanya, berkolaborasi dengan makhluk itu, makhluk halus itu. Gak ada kejadian sama jin yang pasti ada sesuatu. Jadi si buaya tadi udah hilang Jeng. Tapi prosesnya tuh udah, dia jadi gelisah, pernah kesurupan, terus maaf ya mencegah dia. Saya kan dari Jeng, saya suka ngomong terus mabok. Kalau mabok itu benar-benar gak minta apa-apa. Pokoknya kalau pengen mabok, taboknya, cakar-cakarnya. Pokoknya itu gak bisa mengendalikan diri. Tapi setelah saya diobatin ini, ya suka sadar gitu. Terus kesininya berobat terus pada main, alhamdulillah gak ada dia kesurupan. Dia suka kesurupan katanya dulu nggak kesurupan dan nggak pernah mimpi dan lagi. Cuman saya bilang ya sudah gini aja, kamu untuk mengembalikan energi kamu yang sudah sedot selama ini. Jadi ternyata menjadi cantik di dunia malamnya ya. Tapi di dunia nyatanya itu kecantikan itu mudah, alasan dan menafikan. Jadi dia berobat juga, dia pengen cantik lagi kan. Saya bilang, kamu kalau mau cantik lagi tetap aura nih. Tapi ya kalau risikonya tetap aura dengan cantik, wah dia nggak sanggup. Sudah kamu kalau belum sanggup itu minum ini aja tuh cemen untuk fisik kamu. Ya jangan bersihin dan dan doa tentunya ya. Saya nggak tahu lagi kan bagaimana, tapi ya mungkin ya karena sudah tidak bersekutu dengan jin itu ya nggak seramai dan seheboh waktu dia kerja di Surabaya di depan oleh teman-teman jin buaya itu. Jadi jin itu bisa menyamar banyak ya, jin itu bisa menyamar bentuk. Ya kan seperti dia kan ada apa ya, tidur tuh dan ya pasti gini ya, sepenonton aja ngobatin orang, jin itu akan suka sama kamu ya kalau kamu sesuai karakter dia. Ya, sesuai karakter dari kehidupan dia. Apa biar kamu gak disukai jin. Jangan suka kalau sedih berlebihan, kalau punya ambisi kelewatan, punya dendam berlebihan. Pokoknya dia akan mencari karakter yang semua. Sedih banget, kalau pemarah banget, sukai itu beneran. Ambisius banget terhadap harta, disukai karena dia akan dibisiki melalui tujuan itu. Dan bisa ngambil hikmah ceritanya. Jadi kalau kamu menemukan hal-hal yang ganjil dalam dirimu, sebenarnya nih ya, kalau flashback si perempuan itu sempat menyuruh diri sendiri. Kok gini ya? Apa ada? Mudah-mudahan berarti aku duitku banyak, hikmahnya banyak. Dia masih 10 juta sama dia. Pokoknya over semua. Lama-lama dan mulai mikir pember. Terus setelah di dunia nyata di siang hari ketemu dia saudara teman suka, kenapa kamu jadi kurus banget, kenapa kamu jadi makin tua, dia bingung. Nah di situ dia butuh berobat aja. Sebelumnya dia sangat menikmati, bodoh amat katanya, yang penting kan aku banyak duit. Dia mulai sadar, dia nggak tahu bahwa kecantikannya yang di dunia malamnya itu ternyata gadeannya kecantikan dia, jadi usia itu diambil. Energi kecantikannya itu usianya udah diambil duluan gitu. Misalnya umurnya 20 tahun misalnya,
dia udah disedotin tuh yang 60 tahunnya, mungkin 50 tahunnya 40 tahun hidup dulu gitu. Jadi otomatis kan makin lama berarti makin tak tua lagi, bisa 20 tahun lebih tua daripada usia. Tapi ya cerita mudah-mudahan sih baik-baik.